Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita belajar fungsi logaritma. Kita mulai dari pengertian logaritma. Apa itu logaritma? Logaritma merupakan kebalikan atau inverse dari eksponen, ya. Jadi, apabila kita punya yang kemarin di eksponen itu A pangkat N sama dengan B, jika kita bentuk atau tulis menjadi fungsi logaritma, itu menjadi log AB sama dengan N. Ini ya, log AB sama dengan N. Dengan A itu kan basis di eksponen, dia akan juga merupakan basis di logaritma, ya. Begitu, tinggal penulisannya saja yang berbeda, ya. Kalau di eksponen kita punya A pangkat N sama dengan B, maka nanti di logaritma kita punya log AB sama dengan N. Atau bisa ditulis, biasanya kalau ini kan diketikan, ya. Kalau biasanya ada juga yang menuliskan seperti ini, A pangkat N sama dengan B, itu bisa ditulis dengan A log B sama dengan N, ya. A-nya basis, di sini juga A-nya basis, begitu. Syaratnya seperti biasa, A-nya itu harus lebih dari 0, A-nya tidak sama dengan 1, dan B-nya harus lebih dari 0. Ini sama seperti syarat di eksponensial, ya. A-nya basis, B-nya dinamakan numerus, ya. Ini kita baca catatannya. Jika basisnya tidak dituliskan berarti basisnya 10. Misal kalau kita punya, biasanya ada tulisannya begini, log 100, itu basisnya 10 log 100, ya. Kesepakatan bersama kalau basisnya 10 itu tidak usah ditulis basisnya, ya. Ini lihat contohnya. Kita punya kalau dibentuk eksponensial 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sekarang kalau kita ubah menjadi bentuk logaritma menjadi log 28 sama dengan 3. Atau bisa ada yang menuliskan basisnya di atas, berarti 2 log 8 sama dengan 3. Begitu. Contoh kedua, jika kita punya 3 pangkat 4 sama dengan 81, maka kalau ditulis dalam bentuk logaritma, log 381 sama dengan 4. Atau bisa ditulis dengan 3 log 81 sama dengan 4. Begitu. Oke, selanjutnya kita belajar sifat-sifat logaritma, ya. Yang pertama, apabila kita punya numerus yang dikali dengan basis yang sama, ya, log A dari B kali C, maka kita bisa pisah, ya, basisnya menjadi masing-masing, begitu, dengan dihubungkan tanda ditambah atau dijumlahkan. Berarti log A dari B kali C itu menjadi log A dari B ditambah log A dari C. Kemudian kalau dibagi numerusnya, log A dari B per C itu bisa kita ubah menjadi log A dari B dikurangi log A dari C, ya. Bu, kemudian kalau pangkat kita punya log A dari B pangkat C, ya. Ini pangkatnya karena yang dipangkatkan hanya numerus, maka pangkatnya keluar jadi C kali log A dari B. Begitu, ya. Ini harus dihafalkan, ya. Harus hafal ini sifat-sifat logaritma. Kemudian apabila kita punya log A dari B, kita bisa mengambil satu basis baru, ya, satu basis baru sembarang dengan syarat basisnya itu tidak boleh 1, ya. Basisnya tidak boleh 1. Kita peroleh log C dari B per log C dari A. Nah, kemudian jika kita punya log A dari B dikalikan log B dari C, ini kan numerus pada log pertama sama dengan basis pada log kedua. Ini bisa kita coret menjadi log A dari C. Syaratnya B-nya juga tidak boleh 1. Sekarang sifat ke-6 bedanya dengan sifat ke-3. Kalau sifat ketiga yang punya pangkat hanya numerus saja. Ini. Kalau sifat ke-6 basisnya punya pangkat, numerusnya juga punya pangkat. Maka jadinya pangkat numerus per pangkat basis, ya. Log A pangkat N dari B pangkat M itu menjadi M per N kali log AB. Begitu. Kemudian sifat yang terakhir, jika kita punya A, kita pangkatkan dengan log A
dari B itu sama dengan B ya. Kita ngikuti saja sifat itu kita atau teoremnya kita tinggal pakai saja ya. Sebenarnya harus dibuktikan tetapi nanti pembuktiannya tidak di sini begitu nggih. Contoh soal. Nah, contoh soal. Kita punya contoh soal pertama log 3 dari 27 akar 3. Kita cari dulu basisnya berapa ini? Basisnya kan 3. Berarti ini nanti 27 akar 3 itu kita bentuk menjadi bentuk eksponensial dengan basis 3. 27 itu kan 3 dipangkatkan 3. Ya, dikalikan akar 3 itu 3 pangkat setengah. 3 pangkat 3 kali 3 pangkat setengah, maka kita peroleh 3 pangkat 3 setengah. Nah, begini ya. 27 akar 3 kita ubah menjadi 3 pangkat 3 setengah ya. Karena basis dan numerus itu sudah sama bentuk pangkatnya, maka hasilnya tinggal pangkatnya saja yaitu 3 setengah. Contoh kedua, log 0,01. Nah, karena bentuknya desimal ya, terlebih dahulu kita ubah menjadi pecahan biasa. 0,01 itu menjadi 1/100. 1/100 ini basisnya tidak ada, berarti basisnya 10. Maka 1/100 kita ubah jadi bentuk eksponensial dengan pangkat 10. 1/100 itu menjadi 10 pangkat negatif 2. Ya, karena basisnya 10 kemudian bentuk eksponensialnya juga basisnya 10, maka bisa kita coret hasilnya tinggal negatif 2. Contoh ketiga, log 0,5 dari 8. 0,5 desimal kita jadikan pecahan biasa setengah ya. Setengah itu kan dia pecahan, coba kita ubah menjadi basis yang tidak pecahan. Setengah itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat negatif 1 ya, 2 pangkat negatif 1 berarti basisnya 2 ya. Sekarang 8 kita ubah jadi basis 2. 8 itu berarti 2 pangkat 3. Maka kita peroleh bentuknya menjadi log 2 pangkat negatif 1 dari 2 pangkat 3 ya. Berarti ini nanti hasilnya pangkat numerus per pangkat basis, berarti 3 per negatif 1 ya, dikalikan sisanya, berarti basisnya tinggal 2, numerusnya juga tinggal 2. 2 log 2 kan habis, tinggal 3 per negatif 1, ketemunya 3. Contoh soal nomor 4. Log 5 dari 100 dikurangi log 5 dari 4. Ini sama-sama basis 5, kemudian dihubungkan dengan tanda kurang, maka kita bisa jadikan 1. Numerisnya kita bagi, berarti log 5 dari 100 dibagi 4. 100 dibagi 4 itu 25. Ya, karena basisnya 5 maka 25 kita ubah jadi basis 5 yaitu 5 pangkat 2. Numerus dan basisnya sudah sama, berarti hasilnya tinggal 2. Contoh soal yang kelima. Log 4 dari 9 dikalikan log 3 dari 16 ya. Nah, kita ubah dulu, kita cari pangkat atau basis atau kita ubah menjadi bentuk eksponensial dengan basis yang terkecil dulu. Kita punya 9. 9 itu 3 kuadrat ya, maka kita ubah 9 itu 3 kuadrat. Kemudian 16 itu 4 kuadrat begitu. Ya, kita menggunakan sifat yang keberapa ini ya? Sifat yang aturan rantai itu. Sifat yang kelima. Jika kita punya log A dari B dikalikan log B dari C, maka menjadi log A dari C. Ini jika sama kan bisa kita coret, tinggal log A dari C. Oke, kita mulai dari contoh 5 ya. 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2, 16 itu 4 pangkat 2 ya. Yang ini log 4 dari 3 pangkat 2, log 4 dari 3 pangkat 2 itu menjadi pangkatnya hanya di numerus, maka tinggal kita geser di depan. 2 kali log 4 dari 3 dikalikan log 3 dari 4 pangkat 2, karena pangkatnya hanya numerus, kita ubah menjadi 2 kali log 3 dari 4.
2 kali 2 kita jadikan 1 di depan, tinggal log 4 dari 3 kali log 3 dari 4. Ini numerus sama basis yang di sini sama, maka hasilnya tinggal ini tinggal log 4 dari 4. Log 4 dari 4 berarti habis juga, tinggal 2 kali 2 yaitu 4. Contoh soal yang ke-6. Log 40 ditambah log 4 dikalikan log 2 dari 5. 4 kita ubah jadi 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2. Karena tidak ada basisnya berarti basisnya 10. Pangkatnya hanya di numerus berarti pangkatnya bisa kita geser depan. Jadi 2 kali log 2 dikalikan log 2 dari 5. Ya. Karena ini sama, numerus dan basis yang sebelah sini sama, maka hasilnya tinggal log 5. 2 kali log 5. 2 kali log 5 itu bisa kita ubah ini 2 ini menjadi pangkat numerus, maka menjadi log 5 kuadrat. Basisnya sama ya, ini basis 10, ini juga basis 10. Maka karena basisnya sama di sini, basisnya basis 10, kemudian dihubungkan dengan tanda penjumlahan, kita bisa jadikan 1 kita hubungan dengan tanda kali. Berarti log 40 kali 25. 40 kali 25 ini harusnya dikurung ya, maaf. 40 kali 25 itu ketemu 1000. Log 1000. 1000 itu 10 pangkat 3, basisnya 10. Basis dan numerusnya sudah sama, maka hasilnya tinggal 3. Contoh soal nomor 7. Jika log 4 dari 9 sama dengan P, maka hitunglah nilai dari log 6 dari 24. Kita mulai dulu. Log 4 dari 9 kan belum begitu sederhana ya. 4 kita ubah jadi 2 pangkat 2, 3 kita ubah jadi 3 pangkat 2 ya. Pangkat numerus per pangkat basis. Berarti 2 per 2, log 2 dari 3 itu sama dengan P. 2 per 2 kan habis. Maka tinggal kita peroleh log 2 dari 3 sama dengan P. Kemudian yang ditanyakan adalah log 6 dari 24 ya. Kita menggunakan sifat yang terakhir ya. Kita menggunakan mencari sebuah basis yang tidak boleh sama dengan 1 dan harus lebih dari 0. Ya, ini di sini saya ngambil basis 2. Ya, maka log 6 dari 24 bisa menjadi log 2 dari 24 per log 2 dari 6. 24 itu 8 kali 3, kemudian 6 itu 2 kali 3. Bu, kenapa ngambil basisnya itu basis 2 tidak basis 3? Karena perhatikan yang diketahui itu basisnya 2. Log 2 dari 3 sama dengan P. Maka sebisa mungkin kita strateginya adalah mengubah supaya menuju yang diketahui, begitu nggih. Saya lanjutkan. Log 2 dari 8 kali 3 karena sama basisnya, maka kita bisa ubah menjadi bentuk penjumlahan. Log 2 dari 8 ditambah log 2 dari 3 per log 2 dari 2 ditambah log 2 dari 3. Log 2 dari 8. 8 itu kan 2 pangkat 3. Basis dan numerusnya sudah sama, berarti hasilnya tinggal 3 ditambah log 2 dari 3 itu P. Log 2 dari 3 itu P ya, berarti yang atas 3 tambah P, kemudian yang bawah log 2 dari 2 ini habis semua, berarti tinggal 1. Log 2 dari 3 P, tinggal 1 ditambah P. Oke, terima kasih anak-anak. Jika ada penjelasan yang kurang jelas bisa ditanyakan, begitu ya. Silahkan kerjakan latihan soalnya hanya ada 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.